Sebelum kita lanjutkan, saya ingin informasikan dulu kepada Anda telah terjadi gempa bumi. Jadi bukan hanya kita yang berpolemik soal BBM, tapi juga lempeng bumi bergejolak. Gempa bumi di Sulawesi Utara tertanda berat 7,3 skala Richter kekuatannya tadi jam 9:31 menit waktu Indonesia Barat. Dan menurut info dari BMKG berpotensi tsunami. Mari kita sama-sama berdoa supaya tidak seperti apa yang diperkirakan. Lanjut Pak, karena tadi sempat potong. Ya. Yang berikutnya saya mau meninjau dari aspek dampak. Jadi kalau energi itu BBM khususnya itu menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi kalau mau melakukan sesuatu terhadap atau tentang BBM ini, teori dasarnya bahwa haruslah secara betul-betul hati-hati dan cermat. Jangan belum apa-apa udah ngomong. Itu nggak boleh teori dasar kebijakan energi. Dampaknya misalkan sudah disampaikan, saya nggak tahu itu hitungnya benar atau tidak, katanya hanya memberikan tambahan kenaikan inflasi 3%. Tetapi kalau BBM ini harganya dinaikkan, tidak hanya inflasi, pengangguran akan bertambah dan lain sebagainya mengenai itu harus dipertimbangkan. Hal lain yang saya cermati adalah persiapan. Mohon maaf, ini persiapannya itu bukan 0 tapi minus. Minus, kenapa minus? Karena kelihatannya apakah seluruh organ-organ di pemerintah tuh tahu? Karena kita mendengar menteri yang satu bilang, oh ini terkait dengan CSR, lalu oh ini tidak, itu sama sekali bagi rakyat itu tidak bisa kalau misalkan antara menteri dengan pengamat bertentangan itu kita bisa terima, tapi antara menteri dengan menteri itu bertentangan cuma ada dua alternatif, dua-duanya salah atau salah satu salah. Tapi dua-duanya betul itu adalah tidak mungkin. Yang berikutnya dari aspek mengenai antisipasi. Artinya begini, biasanya sebelum BBM itu dinaikkan maka dipersiapkan dulu segala sesuatu antisipasi yang penanggulangan dampaknya. Disiapkan dulu. Kalau misalkan ada program ini dibalikan dulu, ini diurus dulu. Nah, yang ini kelihatannya itu naikkan aja dulu. Itu gimana nanti? Nah, itu yang terlihat. Jadi kalau menurut saya ini terburu-buru dan belum ada persiapan yang matang. Kalau seandainya itu dinaikkan. Yang berikutnya yang perlu kita cermati adalah mengenai aspek alokasi anggaran. Begini, walaupun kenaikan BBM ini seandainya dilakukan oleh pemerintah tidak perlu mendapat persetujuan dari parlemen atau DPR, memang betul. Tetapi ada follow up atau ada dampak-dampak dari kenaikan ini. Misal, begitu adanya kenaikan berarti ada tambahan saving yang diterima oleh pemerintah. Lalu mau dipakai untuk apa? Nah, kalau sudah mau dipakai untuk apa, maka harus sesuai dengan APBN yang sekarang sudah dilakukan atau sudah dilakukan perubahan. Harus sesuai itu. Tidak bisa misalkan, nah gimana nanti? Karena itu harus terjadi. Itu ya. Yang kedua, kalau terkait APBN, saya ingatkan sekali lagi, APBN memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM, tidak perlu mendapat persetujuan atau meminta persetujuan dari DPR, tetapi dengan syarat pertimbangannya hanya terhadap dua faktor, yaitu harga minyak mentah dan kurs. Kalau terhadap dua itu kayaknya saat ini masih belum masuk, malah seharusnya turun gitu. Itu yang jadi tolong jelaskan kepada rakyat, karena ini hajat hidup. Jelaskan kepada rakyat ini supaya rakyat mendapatkan
pengertian dan informasi yang betul dan baik. Terima kasih. Oke, jelaskan kepada rakyat, itu yang saya garis bawahi. Mungkin Bang Effendi sebagai perwakilan dari PIB sebagai pemerintah ingin menjelaskan kepada rakyat. Saya tidak ingin menjelaskan, tapi saya ingin berdiskusi, karena saya bukan juru bicaranya pemerintah. Begini, hakikat atau esensi dari pengenaan masalah BBM bersubsidi sebenarnya ketika putusan perkara oleh MK itu dikabulkan, ya, di mana pasal 28 ayat 2 yang semula berbunyi harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi sangat clear keputusan MK yang menyatakan bahwa pasal 28 ayat 2 itu bertentangan dengan konstitusi negara. Nah, di sini kita melihat juga lahir ada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Ini ketika Pak Kardaya masih di BB Migas. Pasal 72 ayat 1 berbunyi bahwa harga bahan bakar minyak dan gas bumi, kecuali gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Inilah yang sebenarnya, ya, peraturan pemerintah ini kemudian melawan, dalam tanda petik, melawan keputusan MK itu sendiri. Jadi melanggar dari konstitusi kita. Nah, ini juga yang kemudian turun kemudian ke pasal yang disampaikan oleh Pak Kardaya tadi di Undang-Undang APBN kita. Sejatinya penetapan harga, kuota dan juga distribusi terhadap BBM bersubsidi tidak boleh sepihak oleh pemerintah ansih. Tidak boleh, Pak. Itu hanya akal-akalan dari pemerintah dengan para anggota parlemen saja itu, yang sangat orientasi kepada penggelembungan proyek-proyek di DPR RI. Sangat-sangat kepentingan bagaimana mengoptimalisasi proyek untuk mendapatkan komisi yang lebih banyak. Tidak ada kaitannya, Pak. Sebab penetapannya harus oleh pemerintah dengan persetujuan DPR RI. Tidak ada istilah kuotanya harus dengan persetujuan DPR RI, tetapi harga silakan pemerintah. Tidak ada itu. Walaupun kenyataannya dalam Undang-Undang APBNP termuat itu. Tapi saya sebagai salah satu anggota DPR, saya tidak mengakui itu. Karena itu syarat kepentingan. Harusnya KPK masuk ke dalamnya itu. Ada deal apa di dalamnya? Jadi di DPR saja juga ada dualisme. Lisme yang beraliran bahwa berdasarkan konstitusi, penanganan itu berdasarkan apa yang diputuskan oleh MK. Tetapi lisme yang lain bagaimana? Jangan dialirkan kepada subsidi, alirkan saja itu untuk pembangunan. Itu juga yang diumumkan oleh Kadin, Apindo dan segalanya. Orientasi saja pada pembangunan proyek, karena proyek itulah yang menghidupi mereka-mereka semua. Ini sebenarnya tidak bisa dihadap-hadapkan, Bapak Ibu sekalian. Ini dua hal yang terpisah. Tidak bisa kemudian satu dikorbankan untuk yang lain. Dua-duanya sama pentingnya. Tapi tidak dapat dikorbankan esensi daripada penanganan masalah BBM bersubsidi dan gas yang melalui pipa. Tidak bisa sepihak ditentukan oleh pemerintah, karena itu melanggar kembali keputusan MK, bahkan melecehkan, ya, sebuah peraturan pemerintah yang lahir nomor 36 itu sendiri. Nah, inilah koreksi saya, ya. Saya tidak melihat sampai hari ini fokus kita untuk pembangunan di sektor energinya
Kita hanya berputar bagaimana mengalihkan beban harga tadi yang tadinya dibebankan kepada BBM, kemudian diserahkan kepada rakyat penggunanya. Ini sudah menuju ke hakikat liberalisme, neoliberalisme ini. Kita tidak bisa menganut sistem paham yang bukan sesuai dengan paham yang kita anut. Dalam nasionalisme kita, dalam Pancasila kita tidak mengenal sistem pasar yang bebas, kecuali untuk barang-barang mewah silakan. Untuk barang-barang mewah dengan merek-merek tertentu untuk kebutuhan tiap-tiap silakan, pasar yang menentukan harganya. Tapi untuk yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu tidak dapat dibiarkan pasar yang menetapkan harganya. Nah, inilah yang saya di dalam kepribadian saya bertentangan. Mengapa pemerintahan Jokowi yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang mendengungkan revolusi mental ya, tetapi kenapa tidak kemudian mentalitas para menterinya, para pembantunya justru sebaliknya? Saya terus terang dalam 2 hari ini agak salut juga. Saya katakan agak salut karena dengan segala kekurangan Ibu Susi ya, walaupun beliau dengan model yang begitu, tapi rasa nasionalismenya luar biasa. Bahkan dia mendengungkan kita keluar saja dari G20. Buat apa kita jadi hanya kacung di tengah-tengah orang-orang kaya itu? Kita berlagak, kita bagian dari orang yang kaya. Kita bukan orang yang kaya. Siapa bilang negara kita kaya? Siapa bilang negara kita maju? Kita hanya dijadikan pasar bagi mereka. Demikian juga pasar migas. Ini SPBU yang kita bicara G20, ketika Bu Susi mengatakan demikian, Pak JK-nya bilang kalau kita dulu nggak kita masuk, atau sekarang kita keluar gitu. Jadi lagi-lagi sepertinya ada perbedaan lagi gitu Pak. Lalu kemudian kita bahas lagi. Kembali soal tadi dilematis yang dilakukan oleh Pak Effendi, kemudian PDIP yang dulu punya buku putih dilematis untuk menaikkan harga BBM. Kemudian tadi Pak Ferdinand juga bilang Pak Jokowi seakan jadi jubir pemerintah. Jadi sebetulnya siapa sih yang menginginkan kenaikan harga BBM? ya kembali berulang, saya tidak tahu. Kita bersama